Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita ada sampai hari ini karena berkat Tuhan. Mari pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu semua yang penonton setia kami untuk kita bersama-sama kembali membawa hati kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat terindah ada di hadirat-Mu. Amin. Berkat melimpah hanya ada padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, saat terindah di hadirat berkat melimpah ada padamu, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari sama-sama katakan. Saat menyembah di hadirat-Mu berkat tercurah, berkat tercurah ada bagiku, ku dipulihkan, amin, dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari sama-sama dari atas katakan dengan segenap hati, saat terindah di hadirat Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu berkat melimpah ada padamu, Yes. ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Saat menyembah, saat menyembah di hadirat-Mu berkat tercurah indah bagiku. Puji Tuhan, ku dipulihkan
dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada sukacita melimpah. Kami bersyukur atas karya-Mu. Ada kebaikan. Roh Kudus yang manis, kami memuji Engkau. Indah Tuhan. Kami meninggikan-Mu. Terima kasih. Kami mengeluh-elukan-Mu. Terima kasih. Dahsyat dan luar biasa. Bapa. Dahsyat dan hebat. Terima Kami kasih. bangga punya Tuhan seperti Engkau. Segala pujian Terima kasih. bagi-Mu Bapa. Yesus, Segala Yesus, hormat kemuliaan pujian selama. bagi-Mu. Terima kasih. Glory bagi-Mu, Bersyukur memuji-Mu Tuhan dan Raja-Mu. Ku bersyukur Juru selamat kami menyembah-Mu. yang hidup dan berdaulat atas Terima hidup. kasih Tuhan. Terima kasih, Kaulah segalanya. terima kasih. Kaulah Tuhan Engkau yang pulihkan kami, setiap kami dipulihkan kasih. Penuh damai sejahtera dari hidup kami di dalam-Mu. Tuhan di dalam kami di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh indah, terima kasih, Kau sungguh baik, terima kasih, teramat baik, terima kasih. indah selamanya Tuhan. Pujian bagi Terima kasih Bapa, glory, glory, glory. terima kasih. Syukur, Haleluya. syukur bagi Sungguh Engkau baik, kami tunduk sungguh Engkau menyembah, baik. kami Kasih tunduk memuji, setiamu tak pernah kami berubah tunduk selamanya. mengeluh-elukan-Mu. Kasih Raja yang setiamu kudus, bagiku. Tuhan yang hebat, Glory bagimu Allah kami, Tuhan. kami menyembah-Mu Syukur bagi Allahku. kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih, Makasih terima Bapa. kasih. Ku dipulihkan Yes. dan dibaharui Amen. dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Haleluya. Yes. Bapak terima kasih. Yes. Bapak terima kasih. Bapak yang baik, Sukacita, Bapak yang mulia, Bapak yang kudus dan luar dari Roh biasa. Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi Sukacita hari yang yang indah bukan ini. dari dunia. Kembali kami ada di hadirat-Mu. Turun atas Di hadirat-Mu ada berkat melimpah. Di sukacita hadirat-Mu dari kami Roh. mengalami sukacita. Di hadirat-Mu kami mengalami kekuatan, ketenangan dari Tuhan. Di hadirat-Mu kami kuat. Pemirsa dan Di hadirat-Mu ada pemulihan, ada kelepasan, ada kesembuhan. sukacita Terima kasih Tuhan dari Yesus. surga mengalir. Kaulah kerinduan kami. Amin. Pegang tangan kami Roh Kudus, pimpin kami terus kepada segala rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau di sepanjang hidup kami. Yes. Sungguh kami menyadari ketika kami jauh dari Engkau, kami tidak berdaya, tidak mampu Tuhan hidup di tengah dunia yang jahat ini. Sebab itu kami sungguh rindukan Engkau selalu Kekuatan. terus memimpin, membaharui kami hari demi Terima hari. kasih Tuhan. Karena sungguh Tuhan, sumber kekuatan kami hanya di dalam Kristus. Engkau andalan, sandaran kami Yes. satu-satunya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji syukur kami Firman-Mu persembahkan kepadamu pagi hari ini. Kau Bapa yang setia, Kau sahabat kami, Kau juru selamat dan kekasih jiwa kami. Berkat-Mu turun dan tercurah bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, keluarga kami, dan seluruh pemirsa yang setia kami dalam setiap rumah tangga keluarga mereka dimanapun berada. Berkat Tuhan, lawatan Tuhan tercurah pagi hari ini. Mereka boleh terus beria-ria di dalam Tuhan, terus bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyambut firman-Mu pagi hari ini, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terus kita lanjutkan pembacaan dalam Injil Markus. Sekarang di pasal 4. Markus pasal 4. Secara bergantian kita akan baca 5 ayat 1 orang. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara perhatikan dengan saksama. Baik keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa. Ambil Alkitabmu, buka Alkitabmu, simak baik-baik. Di dalam engkau menerima firman Tuhan, ada berkat sukacita. Demikian firman Tuhan saya akan baca. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka menganggap, sekalipun mereka tidak menganggap, maksudnya sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap.
Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan itu, kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Angin ribut diredakan. Amen. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, saudara-saudara, Markus pasal 4 ini saya akan beri tema, izinkan Tuhan memakai hidupmu. Sekali lagi, izinkan Tuhan memakai hidupmu. Haleluya. Tuhan tidak memaksa engkau dalam titik tertentu untuk menjadi alatnya. Tapi dalam sisi lain atau titik tertentu, Tuhan bisa paksa seseorang untuk menjadi alatnya. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab. Musa diminta untuk menjadi pemimpin mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Tapi Musa ngeyel, lalu Tuhan paksa dia. Ya. Maka dari itu, saya berkata, izinkan Tuhan memakai hidupmu. Karena apa? Bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk melakukan semua hal. Sangat-sangat punya kuasa. Tapi Tuhan ingin melibatkan saudara, jemaat Tuhan, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan dalam proyeknya Allah. Bukan berarti dia tidak punya kemampuan meskipun dia tanpa saudara. Dia adalah Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang tidak terbatas, yang hadir di dalam segala waktu dan keadaan serta ruang. Dia maha kuasa. Tanpa saudara pun dia bisa melakukannya. Contohnya apa? Bumi. Dia tidak perlu saudara. Ayo bawa tanah supaya jadi kita
pluk 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 supaya jadi bumi. Enggak perlu saudara. Tapi saudara dilibatkan oleh Tuhan dalam proyeknya karena Dia mengasihimu. Ya, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kelebihanmu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kepintaranmu. Lalu Dia tunjuk saudara untuk melayani. Contoh-contoh di dalam Alkitab, salah satu Petrus, Kisah Rasul berkata bahwa ketika mereka dihadapkan kepada ahli-ahli atau mahkamah agama, Petrus menjawab dengan hikmat, dengan lantang. Dan mereka dikatakan oleh Kisah Rasul bukanlah orang terpelajar. Jadi nelayan mereka dipakai oleh Tuhan. Latar belakangmu Tuhan tidak peduli apa itu. Entah engkau seorang cendekiawan, seorang pintar, seorang pemikir, seorang nelayan, maaf, semua saya sebutkan, beberapa saya sebutkan, bukan berarti saya melakukan perbedaannya, tapi untuk memperkuat apa yang saya mau sampaikan itu. Baik dia pemulung, baik dia tukang becak, baik dia petani, Tuhan bisa pakai sesuai dengan keinginannya Tuhan. Sekarang persoalannya, mau tidak engkau dipakai oleh Tuhan? Haleluya. Lalu untuk apa dipakai? Saya mau katakan, untuk proyek kerajaan Allah. Saudara perhatikan di dalam ayat-ayat itu. Ada 4 jenis manusia di dunia ini digambarkan. Hati manusia 4 jenis digambarkan. Yaitu ada tanah berbatu-batu. Ada tanah di pinggir jalan. Ya, ada tanah bersemak duri, ada tanah yang subur. 4 ini, disinilah wilayah kita melayani ditempatkan oleh Tuhan. Ada kadang di dalam pelayanan kita temukan jemaat, dia senang dengan firman Tuhan, dia terima firman Tuhan, apalagi khotbah itu khotbah lucu-lucu, dia senang sekali. Tapi ketika dia menghadapi persoalan, dia keok. Ini jenis tanah berbatu-batu. Dia mudah tumbuh tapi mudah layu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesinilah saudara ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang seperti ini. Ada banyak di gereja seperti ini. Ada banyak di gereja di tanah yang bersemak duri, ya, kekhawatiran, ketakutan menghimpit firman yang ada di dalam hidupnya. Ada macam-macam seperti ini, 4 macam di dalam gereja. Haleluya. Kesanalah Tuhan dipakai. Kesanalah Tuhan memakai engkau untuk melayani. Izinkan Tuhan memakai hidup. Izinkan perusahaanmu dipakai oleh Tuhan. Izinkan ekonomimu dipakai Tuhan untuk melayani. Izinkan anak-anakmu dipakai Tuhan untuk melayani. Izinkan rumahmu dipakai Tuhan untuk melayani. Izinkan Tuhan di dalam santero kehidupanmu untuk melayani. Jangan tahan. Tapi izinkan Tuhan pakai seluruh hidupmu, seluruh hartamu, seluruh keberadaanmu. Saya tidak mengatakan berikan transfer semua ke pendeta, ke gereja uangmu. Tidak. Tapi engkau bisa memanajemennya. Pakai itu untuk pelayanan. Izinkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kikir. Padahal dia mampu. Tapi dia kikir untuk pekerjaan Tuhan. Itulah tipe orang yang tidak mau dipakai Tuhan hartanya untuk pelayanan. Tapi saya mau berkata, mari, haleluya, izinkan Tuhan memakai ekonomimu untuk pelayanan. Kalau engkau melihat kebutuhanmu, engkau tidak akan pernah cukup. Tapi ketika engkau meresponi panggilan Tuhan itu, maka engkau akan berkelimpahan. Bukan berarti ketika engkau mau, ya Tuhan, aku siap dipakai oleh Tuhan.
lalu glutak. Apa itu glutak? Tiba-tiba datang uang berkarung-karung. Bukan. Tapi hatimu diubah, dibaharui oleh Tuhan untuk memandang bagaimana harta itu sebenarnya bukan bergerak di dalam jumlah, tapi bergerak dipakai untuk pelayanan. Sehingga orang-orang Kristen tidak ada yang berkekurangan. Orang-orang di sekitar kita tidak ada berkekurangan. Tapi kita saling mendukung karena kita mengerti hidup kita diminta Tuhan. Dan kita izinkan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, engkau mungkin seorang sarjana hukum, pengacara terkenal. Ada orang-orang yang tidak mampu membela hak-haknya di hukum. Izinkan jabatanmu sebagai pengacara untuk dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Mungkin engkau sebagai seorang pegawai negeri, izinkan jabatanmu dipakai oleh Tuhan. Ya, ada orang-orang yang dipersulit mungkin untuk mengurus sesuatu, tapi engkau ditempatkan di situ untuk mempermudah orang dalam urusannya. Haleluya. Izinkan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Di perikop berikutnya dikatakan begini. Haleluya. Di pasal 4 itu ya. Ukuran, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Ukuran yang akan kita pakai, maka itu yang diukurkan kepada kita. Oleh karena itu, perluas bidang pelayananmu. Sehingga ukuran bidang pelayananmu luas itu diukurkan berkali-kali kepadamu. Dan seperti di perikop yang berikutnya, yaitu dikatakan ada berbuah, ya, yaitu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Haleluya. Lipat gandakan semua pelayananmu sehingga berlipat-lipat hasilnya, baik dinikmati oleh orang lain maupun engkau nikmati. Sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, izinkan Tuhan memakai hidupmu. Hidupmu memang adalah hakmu, tapi Tuhan minta pada pagi hari ini dalam ibadah subuh YouTube channel GPD Philadelphia ini, untuk engkau izinkan Tuhan memakai hidupmu. Tuhan memakai profesimu. Tuhan memakai jabatanmu. Tuhan memakai kepintaranmu. Tuhan memakai segala sesuatu yang engkau punya untuk pelayanan, untuk digunakan oleh Tuhan. Saya mau berkata, engkau belajar dengan susah payah. Orang tuamu membiayai engkau untuk mendapatkan kepintaran melalui bangku pendidikan. Kalau engkau tidak manfaatkan untuk dipakai oleh Tuhan itu, kalau engkau tidak mengizinkan Tuhan memakainya, saya mau berkata, itu jadinya sampah. Karena orang tidak akan pernah dapat merasakannya, meskipun engkau berupaya seupaya mungkin. Kalau hanya keuntungan yang engkau cari di dalamnya. Alkitab berkata, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, maka dia akan memperoleh segala sesuatunya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saya sebagai hamba Tuhan berkata kepada keluarga kami, kepada keluarga-keluarga, kepada jemaat, kepada pemirsa, kepada hamba-hamba Tuhan, izinkan Tuhan memakai santero kehidupan. Tuhan memberkati kita.
yang sempit harus ku tempuh. Ku mau melayani Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Kami mau melayani Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Pemirsa, keluarga kami, jemaat hamba-hamba Tuhan berkomitmen pagi hari dalam ibadah subuh YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri, menyerahkan hidup dipakai Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang kami punya dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan. Melayani. Terima kasih. Sehingga selama kami hidup di dunia ini, kami menjadi orang-orang yang berarti, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang menjadi kunci jawaban bagi persoalan banyak orang, sehingga banyak orang diberkati lewat kehidupan kami. Justru itulah yang Tuhan memanggil kami. Justru itulah Tuhan menempatkan kami ada di lingkungan di mana kami sekarang. Oleh sebab itu dalam nama Yesus kami persembahkan seluruh hidup kami, jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, menjadi alat, menjadi tangan Tuhan, menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harta kami, perusahaan usaha kami, jabatan kami, profesi kami, semua dipakai oleh Tuhan. Kami izinkan dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjangkau dan memberkati banyak orang. Terpujilah Tuhan. Indonesia akan menjadi makmur, damai, sejahtera ketika seluruh masyarakatnya mengizinkan hidupnya menjadi alat Tuhan bagi sesama. Gereja Tuhan akan makmur, akan damai sejahtera ketika diizinkan hidup masing-masing melayani sesama. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu. Itu sebabnya kami berdoa buat bangsa kami. Biarlah menjadi bangsa yang terbuka pikiran dan hatinya untuk terus saling melayani, saling menghormati, saling gotong royong sesuai dengan nilai-nilai kehidupan nenek moyang kami yang nenek moyang kami sampaikan, siratkan di dalam kehidupan bermasyarakat di negeri kami ini. Begitu juga gereja Tuhan, kami saling dukung satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling mengangkat, saling memuji satu dengan yang lain, saling menghargai. Maka di sana damai sejahtera Tuhan turun, kesukaan surga turun, dan kami melihat ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Karena sesuatu yang lain yang dunia ini tidak miliki, tapi gereja miliki, yaitu saling mempersembahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami suami istri Tuhan. Kami dedikasikan hidup kami untuk melayani-Mu melalui YouTube channel ini. Engkau yang sudah memanggil kami, pakailah semua pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan, menguatkan orang, memberi motivasi kepada orang, membawa orang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Siapapun yang menonton YouTube channel ini, kami berkati hatimu, pikiranmu dalam nama Yesus.
engkau menerima berkat melalui firman Tuhan. Amin. Dan hatimu terbuka untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu. Pemirsa yang seterus mengikuti, Tuhan berkati keluarga kami, hamba-hambamu, dan semua jemaatmu. Diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semuanya terima berkat-Mu sekarang dan selama-lamanya. Semua kita yang diberkati berkata, amin. 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 Haleluya. Terpujilah Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu besertamu.